kenalin, aku Puspa dari angkatan 2019. Aku Amsal dari angkatan 2019. Perkenalkan, aku Akbar Arta Putra, biasa dipanggil Akbar. Aku dari Statistika 2020. Nama aku Axel Junata, biasa dipanggil Axel, dari Statistika angkatan 2020. Oke, nama aku Fauzan Bagus Nurdianto, aku dari angkatan 2021. Halo, aku Vina dari Statistika 21. Yang pasti seneng ya, karena kayak merasa kembali ke 2019 gitu ya. Setelah 2 tahun ini kita online, terus ngerasain offline lagi gitu. Ya sama sih, aku juga ngerasa seneng kayak akhirnya suasana perkuliahan yang benar-benar offline yang harusnya kayak gimana tuh berjalan lagi gitu. Rasanya pasti seru banget sih, karena di 2 tahun kebelakang kita kuliahnya online gitu ya, cuma bertatap muka dengan Zoom, dan sekarang kita udah bareng teman-teman ke kampus buat kuliah offline gitu. Seru sih, bisa ketemu teman-teman juga, terus kayak ketemu akang teteh yang asik-asik juga. Pokoknya seru deh, lebih seru offline. Oke, jadi kan kalau misalnya angkatan 2020 itu kan kita melaksanakan kuliah online dulu ya selama 2 tahun pertama. Dan yang dirasakan itu ketika kuliah offline tuh yang pasti seru banget ya, karena akhirnya bisa ketemu sama teman-teman sekelas terutama, dan juga teman-teman angkatan secara langsung, dan juga bisa lebih sering gitu berinteraksi dengan orang, jadi nggak natap layar terus kan, jadi langsung realnya gitu. Kalau buat kuliah offline pertama kali sih lebih susah diadaptasinya gitu, karena kan biasanya kita nggak perlu persiapan kalau mau kelas. Sekarang harus kayak bangun lebih awal buat mandi, prepare segala macem. Jadi disitunya sih, sama paling kalau misalnya buat ujian sama buat kelasnya juga lebih deg-degan aja gitu. Oke, kalau dari aku pribadi sih tergantung sih. Kadang kalau misalkan kuliah online sama kuliah offline nggak jauh beda sih kalau menurut aku untuk pemahaman gitu. Dari segi niatnya lebih jadi niat kalau kuliah offline gitu. Kalau misalkan online kita kan kadang sambil tiduran, sambil ngapain gitu. Lebih enak dijelasin secara offline sih, soalnya lebih fokus juga. Jadinya ilmunya lebih nangkep gitu kan. Terus kayak kalau misalnya nggak tahu bisa langsung nanya. Kalau penjelasan dosen sih lebih enak offline ya, soalnya kayak dari akunya pribadi tuh lebih mengertinya secara offline. Soalnya kalau misalnya secara online tuh aku merasa kesannya aku belajar sendiri gitu sebenarnya. Dari aku juga sama sih kurang lebihnya, yang pasti lebih ngerti offline, karena kalau ketika offline tuh kita secara nggak langsung dikasih tekanan untuk fokus gitu terhadap dosen yang nyampein materinya. Kalau online kan pasti kalian juga ngerasain lah kaliannya di mana, laptopnya di mana ya kan. Pada saat kuliah offline itu kita jarang terdistraksi ya. Kalau misalnya online kan kadang suka terdistraksi, entah itu dari rumah, dari gangguan rumah, atau misalnya tuh dari HP biasanya. Jadi kalau misalnya offline itu lebih lebih fokus lah, dan juga bisa dibilang FOMO, kadang ngelihat teman-teman kan pada nyatet, jadi kita ikut nyatet, jadi bisa lebih fokus juga gitu. Oke, kalau menurut aku pribadi, aku lebih ngerasa dosen tuh lebih enak ngejelasin kalau misalnya offline. Karena apa? Pun ketika misalnya kita nggak ngerti, kita nggak canggung buat nanya gitu. Yang pasti kegiatan di luar perkuliahan ya, kayak kegiatan organisasi kayak rapat, terus proker-proker dari organisasi itu sendiri, terus kepanitiaan juga gitu. Ya kalau saat ini bimbingan kan ya udah semester akhir Ada kan. kuliah juga sebenarnya. Ya sama sih, rapat yang kayak gitu-gitu sih, panitiaan gitu. Paling kalau kegiatan itu aku ada kegiatan di kepanitiaan sih, di SPL sama di beberapa organisasi kampus kayak Kabim, sama ada juga FUSI gitu. Oke, selain kelas paling berkegiatan di BE sih. Kegiatan-kegiatan lain mungkin ya kegiatan sama teman-teman BE dan UKM juga. Oke, kalau buat kegiatan offline sih ya paling kalau aku seperti biasa yang ya demo, terus yang kedua rapat-rapat jadi lebih sering offline. Sama paling gara-gara aku baru beberapa bulan di Nangor, lagi sering-seringnya nongkrong buat nyobain tempat enak aja sih selama di Nangor. Kebanyakan rapat sih ya, rapat organisasi kepanitiaan. Terus paling kalau misalnya kerja kelompok, biasanya kerja kelompok di stan. Naik apa tuh? Naik kendaraan pribadi. Kebetulan aku kosnya di Gerlam ya. Jadi dari Gerlam maksudnya dari kos aku ke Gerlam
jalan terus naik odong dari gerbang. Kalau aku kebetulan naik motor. Aku naik odong, jadi dari kos ke Gerlam aku jalan kaki, terus dari Gerlam ke Gedung Stad naik odong. Karena aku tinggalnya di GKPN ya, aku pergi kuliah pertama itu naik angkot dulu. Setelah naik angkot turun di Gerlam lalu naik odong. Oke, sebenarnya lihat Gedung Stad itu kan di tahun 2020 ya, dulu sempat main juga dan pertama kali lihat tuh kayak kecil banget gedungnya gitu kan. Pertama kali lihat, tapi pas masuk ternyata tuh luas banget dan ruang kelasnya juga gede dan pokoknya ya bisa dibilang kecil tapi pas masuk ke dalam tuh gede banget gitu. Bagus sih, cuman rada kecewa karena gabung sama himpunan lain, jadinya satu gedung tuh padat banget, itu banyak orang. Ternyata Gedung Stad ya tinggalannya terus tangga agak capek gitu ya, apalagi kalau misalnya kelasnya di aula itu ya capek nanjanya, terus pusing ininya sih penempatan kelas-kelasnya gitu kan, harus cari dulu kelasnya di mana. Pertama kali ngelihat Gedung Stad kayak ngerasa keren gitu ya, kayak tertawa, ternyata Stad punya gedung sendiri gitu kan ya. Terus sama sih kayak Mas tadi, kayak ada rasa-rasa bingung dengan penempatan kelas, kayak bingung mana sih ngebedain yang mana yang ruang kelas biasa, mana yang OLED kayak gitu. Yang pertama sih senang karena kayak bangga dia bisa nyampe ini gitu. Tapi kalau misalnya overall secara dari lihat gedung, sebenarnya sedikit sedih karena kita nggak bareng sama departemen lain. Maksudnya dalam arti kalau kayak FISIP atau FEB segala macam kan satu gedung itu banyak jurusan kan. Kalau kita kan cuma sama aktuari aja, kayak kurang bisa bersosialisasi aja gitu. First impression aku nyaman sih, soalnya di waktu aku SMA aku nggak pernah belajar di ruangan yang ber AC gitu. Jadi nggak ada AC di SMA. Udah sama teman-teman, kebanyakan sih ke gazebo buat rapat sekaligus kerja kelompok biasanya. Udah paling sama teman-teman BE, terus teman-teman yang satu kelas gitu. Kalau misalkan sama teman BE paling ngobrolin masalah proker dan kegiatan-kegiatan lain. Udah terus ya sama teman-teman nongkrong terus ya udah kayak ngobrol doang gitu sih. Bener banget, kayak kita menghabiskan waktu gitu ya, mengukir cerita di akhir-akhir masa perkuliahan ini, jadi nongkrong di gazebo gitu. Oke, kalau buat nongkrong di gazebo lumayan sering, kayak hampir setiap selesai kelas kita nongkrong. Terus kalau misalnya sama siapa ya, gara-gara aku anak kelas C ya paling sering sama anak kelas C. Cuman kalau misalnya di luar anak kelas, gara-gara sekarang ini sering ada anak 19, jadi sering ngobrol sama anak 19. Oke, yang pasti udah pernah ya kalau misalnya nongkrong di gazebo, masa anak kelas nggak pernah ya nongkrong di gazebo kan? Ya padahal waktu itu sama teman-teman sekelas sambil nungguin kelas dan juga diskusi, sama kadang belajar juga sih dan diskusi bareng kakak tingkat, karena banyak juga kakak tingkat yang biasanya nongkrong di gazebo. Mungkin bisa dijawab aja, prefer offline atau online? Offline. Dari aku prefer offline. 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 Offline dong.